Berita hari ini, Selasa 23 Maret 2021, nilai tukar rupiah berakhir stagnan melawan dolar Amerika Serikat di Rp14.400 per US dollar pada perdagangan Senin kemarin, setelah sempat melemah 0,28% di awal sesi. Sementara itu, pada perdagangan hari ini, rupiah berpeluang menguat melihat yield obligasi Amerika Serikat yang turun cukup tajam pada awal pekan kemarin. Yield Treasury tenor 10 tahun kemarin turun 5 basis poin ke 1,682%. Kenaikan yield Treasury Amerika Serikat hingga ke level tertinggi sejak Januari 2020 lalu menjadi pemicu utama pelemahan rupiah dalam 5 pekan beruntun. Sepanjang pekan lalu, rupiah membukukan pelemahan 0,14% dan berada di level terlemah 4 bulan. Berita selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengeluarkan stimulus baru. Kali ini, dana segar akan ditarget ke infrastruktur negeri Paman Sam. Melansir AFP, Biden sedang mempertimbangkan untuk menggelontorkan 3 triliun US dollar. Meski demikian, ini kemungkinan akan mendapat janggal terjal persetujuan Kongres. Berita selanjutnya, baru-baru ini, saham PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk dengan kode saham SAME menjadi perbincangan pelaku pasar. Sontak saja menyebabkan harga sahamnya melesat kencang. Selain itu, infeksi COVID-19 mulai menunjukkan tren penurunan yang akan berdampak pada kinerja rumah sakit. Aksi korporasi raik isu di mana PT Elang Mahkota Teknologi dengan kode EMTK masuk dan menjadi pemegang saham pengendali menjadi pemicunya. Kabar yang beredar di kalangan para pelaku pasar sendiri, SAME akan ditransformasikan bisnisnya tak sekedar rumah sakit konvensional, tapi akan merambah ke sektor telemedicine, di mana akses terhadap dokter dan obat-obatan bisa didapat secara daring. Berita selanjutnya, Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Ma'ruf Amin melakukan tinjauan pada proyek pembangunan Bendung Wai Sekampung di Kabupaten Pringsewu, Lampung, Senin 23 Maret 2021. Manajemen PT Adikarya, salah satu BUMN konstruksi yang ikut dalam proyek ini, dalam keterangan resmi di Bursa Efek Indonesia menyatakan proyek ini masuk dalam program pembangunan prioritas dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarod Wiyoko turut serta melakukan peninjauan, didampingi oleh jajaran manajemen dari BUMN konstruksi yakni PT Waskita Karya, PT PP, PT PP, dan Adikarya Persero. Berita selanjutnya, program vaksinasi di Amerika Serikat membawa konsekuensi terhadap pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Pasar mulai berspekulasi, apakah The Fed mulai akan mengurangi stimulus dan akan berakibat terjadinya taper tantrum seperti 2013 silam. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andri Asmoro mengatakan, berkaca pada periode sebelumnya saat taper tantrum terjadi, kala itu ada kenaikan US Treasury yield ketika ada recovery perekonomian di Amerika Serikat. Kemudian The Fed memberikan sinyal tapering. Terjadi taper tantrum waktu itu. Taper tantrum seperti 2013 nampaknya belum akan terjadi di tahun ini. Selain itu, mereka juga masih memberi sinyal akan melanjutkan pembelian SBN 120 bilion untuk bonds dan akan mempertahankan suku bunganya. Berita selanjutnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyebutkan hingga saat ini masih belum menerima permintaan langsung dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengenai kebijakan rangkap jabatan yang terjadi di kalangan BUMN. Staf khusus Menteri BUMN, Arya Sinulinga, mengatakan hingga saat ini kementerian belum mendapatkan data dari KPPU yang menyatakan bahwa fenomena rangkap jabatan di BUMN ini berpotensi untuk menimbulkan persaingan yang tidak sehat di industri. Berita selanjutnya, kejayaan saham emiten rokok PT Gudang Garam dengan kode GGRM sepertinya sudah mulai surut dalam setahun berakhir. Pasalnya, saat ini GGRM tidak lagi menjadi perusahaan yang masuk ke dalam ranking 10 saham dengan kapitalisasi pasar terbesar di bursa. GGRM kalah dengan rivalnya PT HM Sampurna yang saat ini masih eksis di 10 besar Big Cap. Tak hanya terlempar dari Big Trend Market Cap, kapitalisasi pasar GGRM juga sudah terlempar dari level 100 triliun rupiah alias Big Cap sejak keberuntuhan saham-saham rokok raksasa di tahun 2019. Keruntuhan tersebut tak lain dan tak bukan adalah karena pemerintah terus-menerus menaikkan cukai rokok, terutama cukai sigaret mesin yang merupakan produksi mayoritas GGRM yang hanya sedikit memproduksi sigaret tangan. Sekian ulasan berita hari ini, terima kasih.